Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya. Masih semangat ya? Masih semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, baik sekali, alhamdulillah. Ya, jadi di pembelajaran bahasa Indonesia ya, bertemu lagi dengan Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing dapat dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Setelah itu kita akan mengecek dulu. Ibu ingin mengecek dulu kehadiran. Lalu BDP 2 ya, kelas 10 BDP 2. Ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Nabila. Oh, Nabila kenapa? Sakit. Nabila sakit. Hanya Nabila seorang yang tidak sekolah? Iya. Ya. Untuk yang tidak sekolah sakit kita doakan agar segera sembuh ya. Nah, kita yang di sini yang masih diberi kesehatan, semoga selalu sehat seterusnya agar bisa tetap melakukan kegiatan ya, tetap bersekolah, tetap bisa melakukan kegiatan yang lain. Sekarang Ibu mau cek dulu ruang kelasnya. Dilihat di bawah kaki kalian atau di bawah kursi, meja. Apakah ada sampah? Tidak. Coba Ibu cek dulu. Oh iya, bersih sekali. Baik sekali ya kelas ini kebersihannya. Lalu kerapihannya. Coba, wah cantik-cantik semua. Ya, semuanya juga rapih ya, alhamdulillah. Nah, kita masih membahas teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi ini, materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi yang terakhir di bab teks laporan. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan sekedar motivasi ya untuk kalian anak-anak Ibu semua yang sangat Ibu banggakan. Ada kalimat motivasi yang berbunyi sukses bukanlah final, kegagalan tidak fatal, keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan. Kata ini dari Winston Churchill. Jadi maksudnya apa? Dari kalimat ini coba ada yang bisa menyimpulkan? Sukses bukanlah final, kegagalan tidak fatal. Apa maksudnya? Kalau kita udah sukses, kita bukan titik akhir buat kita berhenti, tapi kalau gagal juga bukan akhir buat berhenti. Ya, betul. Untuk Yulis, tepuk tangan dulu. Ya, jadi betul ya menurut teman kalian bahwa sukses bukanlah final. Jadi ketika kalian misalnya nih sudah sukses, misalnya kalian dalam ulangan atau dalam ujian sudah mendapatkan nilai 100, itu bukan jadi kalian untuk berpuas diri gitu. Saya sudah mendapatkan nilai 100, saya tidak perlu belajar lagi. Nah, itu jadi bukan final ya, bukan akhirnya. Lalu kegagalan tidak fatal. Maksudnya apa? Jadi ketika kalian salah, kalian gagal, itu kalian jangan, saya sudah gagal, saya langsung menyerah ya. Terus ada yang misalnya, saya mau bertanya tapi takut salah, saya mau menjawab tapi takut salah. Nah, itu tidak fatal. Jadi tidak apa-apa, kalian gagal, kalian mencoba lagi. Kalian salah, kalian benarkan kesalahan kalian, lalu kalian mencoba lagi. Nah, yang baik itu adalah keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan. Maksudnya, yang diperhitungkan itu yang sangat baik itu adalah keberanian. Jadi intinya mau kalian salah pun, misalnya kalian sudah berani menjawab, itu juga sudah baik ya. Jadi berkaitan dengan pembelajaran juga, ketika nanti misalnya kalian menyusun teks laporan itu ada yang salah, ada yang keliru, ada yang kurang betul misalnya menyusunnya, itu juga tidak
apa ya? Itu menjadi kegagalan untuk menuju kesuksesan. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas apa? Struktur dan aspek kebahasaan. Betul, struktur dan aspek kebahasaan ya, atau kaidah kebahasaan. Kita ulas lagi, struktur teks laporan hasil observasi ada apa saja? Pernyataan umum, lalu apa lagi? Dan? Betul sekali ya, kalian masih ingat? Ada? Ya. Ya, bagus ya. Ya, terus ada konjungsi. Ada apa lagi? Kalimat definisi, kalimat deskripsi. Itu merupakan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi Ibu anggap kalian sudah memahami mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Setelah kalian memahami itu, baru kita bisa masuk ke menyusun dan menulis ya. Nah, di sini Ibu sampaikan dulu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, seperti biasa kompetensi dasar ini ada di setiap materi. Kompetensi dasarnya adalah mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Ya, mengonstruksi itu apa? Mengonstruksi. Nanti kalian akan menulis, itu berarti mengonstruksi ya, atau menyusun, itu juga mengonstruksi. Nah, ini adalah untuk tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya apa? Kalian mempelajari materi menyusun teks laporan hasil observasi. Tujuannya adalah agar kalian peserta didik mampu menyusun kerangka teks dan menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan secara tepat dengan terampil dan penuh tanggung jawab. Lalu Ibu menggunakan model di sini, model pembelajarannya adalah project based learning. Kalau project based learning itu nanti pada akhirnya kan akan ada produk atau proyek yang kalian lakukan. Jadi ada kegiatan menyusun proyek tersebut. Nanti ada produk yang dihasilkan ya. Nah, itu. Selanjutnya kalian akan menyusun kerangka teks. Jadi sebelum menyusun sebuah teks yang utuh, itu di awal kalian menyusun dulu kerangkanya, baru mengembangkan menjadi sebuah teks yang utuh. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ya. Kita lanjutkan. Ya. Perlengkapan belajarnya. Di sini buku siswa sudah ada di meja masing-masing? Sudah. Lalu ada buku tulis juga sudah ada ya. Ada gawai, HP-nya nanti masing-masing diambil ketika akan keluar untuk apa? Untuk mengamati di luar. Jadi nanti ketika sudah Ibu berikan materi di sini, kalian nanti akan mengamati keluar kan, nanti diambil HP-nya satu persatu secara tertib baru kita ke luar. Lalu ada KBBI yang sudah ada di HP, sudah ada ya? Sudah. LKPD juga. Nah, LKPD ini, nah ini ada LKPD ya. Nanti akan Ibu bagikan ketika Ibu sudah menyampaikan materi, sambil penyampaian materi nanti akan Ibu bagikan LKPD untuk menjadi panduan kalian dalam menyusun teks laporan. Lalu jaringan internet juga ya. Jadi di HP-nya ada kuotanya? Punya? Punya ya. Jadi nanti kan kalian mencari referensi informasi juga di mana? Di internet ya. Jangan sampai si HP-nya itu tidak punya kuota ya. Baik. Jadi sudah siap semua ya perlengkapan belajarnya? Siap. Nah, sekarang kita masuk ke gambar. Gambar apa ini? Pohon kelapa. Coba, siapa yang bisa memberikan informasi apa yang terkandung di gambar ini? Ya, jadi dari gambar apa ini? Pohon kelapa ya. Setelah kalian melihat nih, mengamati pohon kelapa ini, informasi apa yang bisa kalian ambil setelah melihat gambar ini? Ada yang bisa? Silahkan angkat tangan. Apa, Yulis? Tahu isi-isi yang ada di pohon kelapa
Tahu isi-isi. Apa? Tahu bagian tubuh, bagian pohon kelapa, ya. Lalu apa saja bagiannya? Daun, buah, batang, bunga, dan akar. Ya, jadi betul sekali. Setelah melihat gambar ini, setelah mengamati gambar ini, kita bisa mengetahui di sini ada bagian dari pohon kelapa itu, ada daunnya, ada buahnya, ada batangnya, ada bunganya, ada akarnya. Ini merupakan petunjuk visual ya. Nah, nanti juga kalian akan mengamati di luar. Sebelum pengamatan ini, apakah kalian pernah mengamati tumbuhan atau tanaman yang lain? Misalnya di rumah kalian mempunyai apa? Mempunyai tumbuhan, mempunyai bunga, mempunyai tanaman, orang tua kalian. Pernah nggak kalian mengamati ini, melihat? Pernah? Pernah. Ada yang tidak? Ada ya, ada yang pernah, ada yang tidak ya. Jadi jika yang pernah, bagaimana? Kalian bisa mengambil informasi dari apa yang kalian amati ya. Jadi nanti kita juga akan mengamati di luar, mengamati tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada teks laporan hasil observasi, judulnya Pohon 1000 Manfaat. Ya, ini ada pada LKPD. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya setelah kita membentuk kelompok. Nanti boleh kalian baca teksnya ini. Lalu setelah kalian baca, kalian lihat di situ, kalian identifikasi bagaimana isinya, bagaimana strukturnya, bagaimana kaidah kebahasaannya, dan itu bisa menjadi acuan kalian untuk menuliskan teks nantinya. Bisa kalian jadikan ini sebagai panduan ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita akan membentuk kelompok ya. Ibu sudah membentuk kelompok kalian, Ibu yang tentukan. Ya, bisa dilihat di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silahkan nama-nama yang di depan ini duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah ya? Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2? Ya, kelompok 3? Ya, kelompok 4? Kelompok 5? Ya, jadi sudah ada 5 kelompok sesuai yang Ibu tentu LKP kami materi. Tolong di ke belakangkan. Ini Chandra. Ya. Iya. Ya, sudah ya, semua dapat LKPD-nya di kelompok masing-masing? Ya, akan Ibu jelaskan dulu. Jadi untuk LKPD ini ya, di depannya ada identitas. Terus tadi sudah Ibu sampaikan kompetensi dasar dan indikator juga, dan tujuan juga ada pada bagian awal LKPD. Lalu di bawah ada langkah kegiatan ya. Pada langkah kegiatan itu di situ ada 5 poin langkah yang akan kalian kerjakan ya. Nah, PD ini ada langkah kegiatannya, sudah dibaca? Sudah. Ya, silahkan kalian buka lagi halaman selanjutnya. Ya, di situ ada teksnya ya, ada teks laporan hasil observasi yang tadi sudah Ibu sampaikan, pohon 1000 manfaat. Ya, silahkan kalian baca dulu bersama teman-teman di kelompoknya. Nah, setelah kalian baca nanti di bagian selanjutnya lagi ada lembar jawab LKPD ya. Di situ ada nama kelompok, kelas, materi pokok. Di situ identitasnya nanti kalian tuliskan nama kelompok kalian, siapa saja anggotanya, lalu kelasnya juga. Lalu di situ ada panduan yang akan Ibu jelaskan sekarang. Nah, mengonstruksi teks
laporan. Nah, kita akan belajar menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi, ketika kalian melakukan kegiatan observasi, kalian akan menulis teks laporan hasil observasi, itu tidak bisa kalian misalnya gini, mengamati, keluar. Lalu kalian, oh saya mengamati ini, langsung saya tuliskan menjadi sebuah teks. Itu tidak bisa seperti itu, tetapi ada panduan atau ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi dari pertama sampai menjadi sebuah teks itu ada beberapa langkah ya. Nah, akan Ibu jelaskan. Yang pertama, di sini kalian harus menentukan objek apa yang akan kalian observasi ya. Objek tersebut harus menarik dan dikuasai. Jadi nanti kita setelah penyampaian materi ini akan keluar untuk mengamati ya. Jadi kita tentukan ya, Ibu sudah menentukan bahwa temanya itu atau topiknya itu adalah tumbuhan di lingkungan sekolah. Di sekolah kita kan banyak ya tumbuhan, banyak sekali. Nah, nanti akan Ibu tugaskan kalian untuk memilih satu tumbuhan yang ingin kalian amati ya. Pilih salah satu, lalu kalian tentukan itu adalah topik objek yang ingin diamati ya. Setelah kalian menentukan objek ya atau menentukan tumbuhan yang ingin kalian amati, baru kalian tentukan hal apa saja yang akan kalian amati dari objek tersebut sebagai panduan pengamatan. Nah, kalian misalnya menentukan ingin mengobservasi pohon kelapa misalnya ya. Lalu setelah itu kalian tentukan lagi ya, hal apa saja yang ingin kalian amati dari pohon kelapa tersebut. Misalnya habitat hidup pohon kelapa, kalian nanti akan tuliskan pada tabel kerangka laporan hasil observasi. Nih, ada pada LKPD ya? Ya, jadi nanti kalian tuliskan di sini. Lalu di deskripsi bagian kalian tuliskan, misalnya bagian pohon kelapa. Lalu apalagi? Habitat hidup pohon kelapa. Terus apalagi? Misalnya jenis-jenis pohon kelapa dan lain-lain. Itu adalah yang secara detail gitu dari objek yang ingin kalian amati. Sampai sini paham? Paham ya. Ada yang selanjutnya. Baru setelah itu kalian melakukan observasi menggunakan panduan pengamatan yang telah dibuat. Kalian juga boleh mencari informasi dari internet, tapi tidak boleh kalian mencari informasi langsung di copy paste saja, tapi harus kalian baca lagi secara mendalam. Oh betul, ini sesuai dengan apa yang saya amati misalnya ya. Nah, untuk itu kan kalian nanti mengambil gawainya masing-masing untuk mencari informasi tersebut. Oke. Baru ada juga dokumentasikan kegiatan observasi ya. Jadi kalian mendokumentasikan nanti kegiatan observasi kalian. Ketika kalian keluar, kalian videokan atau kalian fotokan kegiatan observasi itu. Nah, lalu yang kelima, baru kalian menyusun kerangka laporan. Pada tabel yang ada pada LKPD, di situ kan ada sudah berbentuk tabel ya, ada struktur umum. Ada apa saja? Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ya, betul. Jadi nanti kalian isi informasi hasil pengamatan kalian ke dalam LKPD, ke dalam tabel-tabel yang sudah ditentukan ya. Nanti rincian topik pernyataan umum apa, deskripsi bagian apa saja, deskripsi manfaat apa saja, dan pengembangannya. Kalau pengembangannya nanti itu dari rincian topik kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf untuk dijadikan sebuah teks yang utuh ya. Jika tabel di sini tidak cukup, ya boleh kalian dituliskan pada bagian belakang LKPD-nya. Sampai sini paham? Siap, paham. Ya, jadi sekarang kita akan melakukan kegiatan observasi di luar.
Nanti kita keluar secara tertib, keluar per kelompok, lalu kalian langsung pilih objek apa yang ingin kalian amati, ya. Nanti baru laporkan ke ibu untuk kalian ingin mengamati objek apa. Oke, ya baik. Sekarang kita akan keluar, mulai dari kelompok 1, nanti berurutan sampai kelompok terakhir, sambil diambil HP-nya. Siap? Ya, silakan mulai dari kelompok 1 untuk mengambil gawainya, lalu ditunggu di luar. So. Kelompok 2. Ya, langsung disambung ya, kelompok 3, 4, dan 5. Nomor berapa tadi? Ya, kelompok 5. Langsung bergabung dengan kelompoknya untuk mengamati tumbuhan yang ingin kalian amati. Kelompok saya memilih lidah buaya. Ya, baik, lidah buaya. Silakan diamati. Kelompok ini mengamati lidah buaya. Ya, silakan kalian amati, lalu cari informasi tambahannya di internet. Ya, boleh diambil dokumentasinya juga ya. Adakan dulu? Tidak ada. Ya, silakan langsung diamati tumbuhannya. Jadi kelompok ini mengamati tumbuhan apa? Bunga bakung. Bunga bakung. Ya, silahkan diamati lalu dituliskan pada LKPD informasinya. Nah, baru nanti boleh cari informasi tambahan di internet ya. Silahkan. Ibu ke kelompok yang lain dulu ya. Kelompok ini mengamati tanaman apa? Koleus. Apa? Koleus. Koleus. Oh, kalau bahasa di sini juga ada jawer kotok ya. Iya. Oh, nama ilmiahnya? Koleus. Ya, silahkan kalian amati. Nanti informasi-informasinya dituliskan pada LKPD. Informasi tambahannya boleh dicari di internet. Ya, silahkan diskusikan ya. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Mengamati tumbuhan apa? Jeruk purut. Oh, jeruk purut ya. Silahkan diamati, diambil juga dokumentasinya ya nanti. Lalu dituliskan pada LKPD. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada. Nggak ada ya. Silahkan dituliskan ya infonya. Kelompok ini mengamati tumbuhan apa? Pucuk merah, Ibu. Pucuk merah, ya. Boleh dicari informasinya juga di internet ya. Nanti kalian tuliskan pada LKPD informasinya. Ya, silahkan. Dijumpai. Tanaman ini Coba. Ya, sok ditulis dulu kelompoknya.
Permisi dulu. Ya. Daun akar Bagian-bagiannya itu ya, Bu. ya. Di LKPD identitasnya juga ditulis ya, jangan lupa. Ya, Bu. Udah ditulis? Ya, gitu betul. Judulnya juga ditulis di atas, ya di atas itu. Sudah diambil dokumentasinya? Sudah. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Cukup ya? Bisa? Bisa. Sudah? Ya, sudah diamati? Sudah. Untuk yang di pernyataan umumnya, nanti kembang bakung, nanti ditulis langsung apa identifikasinya seperti apa. Misalnya kembang bakung adalah, ya udah ya deskripsi bagiannya. Ya nanti ini berarti termasuk satu, ini termasuk ke apa namanya bagian bunga bakung gitu. Nanti kalian cari lagi misalnya ada apa lagi yang mau diidentifikasi, apakah ada jenis yang lain, terus yang lain habitatnya misalnya hidupnya di mana, bisa tumbuhnya bagaimana, nanti baru dikembangkan ke sini. Jadi nanti ini yang bentuk paragrafnya di sini. Kalau kurang misalnya boleh di lembaran yang belakang atau di buku dulu boleh. Bertanya. Iya boleh. Yang deskripsi bagiannya harus 5. Enggak, boleh kurang, boleh lebih. Apa yang mau kalian amati di bunga, di tumbuhan itu, ya dituliskan di situ. Tidak harus 5, tidak harus lebih, itu sesuai dengan yang kalian amati. Ya. Makasih, Bu. Oke. Sudah sampai mana? Deskripsi bagian. Oke. Sambil Ibu berkeliling ke kelompok lain ya. Udah sampai mana? Oh ya. Deskripsi bagiannya udah? Udah, ya. Sambil Ibu berkeliling ke kelompok lain ya. Bagaimana diskusinya? Baik. Sangat-sangat baik ya.
Sudah sampai ke, oh ditulisnya di buku dulu baru nanti disalin ke LKPD. Oke. Sudah sampai mana? Oh, sudah sampai di deskripsi bagian. Oh, manfaat. Ya. Boleh nanti kalau pengembangannya kurang, tabelnya itu kan nanti dijadikan paragrafnya di lembar yang kosong saja di belakangnya, dijadikan teksnya. Apa? Ya. Ya, nanti untuk yang tabel ini itu setelah kalian sampai di menyusun teks laporan yang utuh. Jadi kan ini baru kerangka, nanti baru kalian kembangkan menjadi teks yang utuh, satu teks gitu ya, seperti biasa. Nah, baru nanti kalian periksa lagi dengan kelompok. Boleh juga diperiksa silang dengan kelompok lain. Misalnya nanti kelompok lain membaca pekerjaan kalian, terus kelompok lain memeriksa ini penulisan judul diawali dengan huruf kapital, betul atau tidak. Misalnya kalau betul, ya berarti buktinya betul ya ada. Kalau tidak, misalnya nanti kalian harus perbaiki. Ya, jadi ini adalah nanti kalau sudah menjadi sebuah teks yang utuh diperiksa oleh kelompok lain di silang. Silahkan dulu selesaikan sampai di kerangka dan ke pengembangannya ya. Nanti jadi paragraf. Kan dari situ mah masih poin-poin tuh yang disebutkan. Nanti pengembangannya dibuat menjadi kalimat, jadi langsungin jadi paragraf. Jadi nanti teksnya langsung. Iya. Kita lanjutkan untuk menyusun kerangka sampai ke teks di dalam kelas. Ya, ayo masuk silahkan. Langsung duduk di kelompoknya ya. Silahkan. Kita lanjutkan di kelas pekerjaannya agar lebih fokus juga. Silahkan masuk dulu. Ya. Sudah sampai mana? Kita lanjutkan pekerjaannya di kelas ya. Ya. Ya, kita lanjutkan di dalam kelas ya. Langsung masuk ke kursinya masing-masing. Kita lanjutkan di kelas ya. Yuk, kita masuk. Ya, langsung masuk. Sudah masuk lagi semua? Tidak ada yang tertinggal? Tidak ada, ya. Tolong ditutup pintunya. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan pekerjaan yang barusan kalian lakukan, pengamatannya, menuliskan informasi, lalu membuat ke dalam kerangka dan ke bagian pengembangan akan dilanjutkan di dalam kelas ya. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Silahkan.
Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, boleh tanyakan ya. Oh iya, ya. Mau ditanya? Boleh. Yang mana? Iya. Oh, boleh nggak usah pakai tabel, langsung saja dituliskan pengembangannya. Ya. Ya. Iya, jadi pada LKPD juga kalian bisa lihat ya di situ tabelnya. Kalau tidak cukup kan untuk pengembangan pasti banyak. Kalian boleh tuliskan pada bagian belakang LKPD saja yang kosong. Diskusi, ayo. Ya. Ternyata langsung ke bagian tubuh koleus. Nah, jadi Ya. ditulis di sininya langsung bagian tubuh. Ya, jadi nomor 1 misalnya bagian bunga koleus gitu. Terus nanti yang nomor 2-nya misalnya mau membahas apa lagi, misalnya habitat. Kalian tuliskan habitat, baru membahas pada paragrafnya habitat gitu. Ya. Jadi poin-poin apa yang ingin diamati, yang teridentifikasi dari tadi bunga tadi, dituliskan pada poinnya, baru dikembangkan menjadi paragrafnya gitu. Udah? Cukup? Cukup. Ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak, Bu, ini udah ngerti. Sudah mengerti. Ya, udah paham ya? Silahkan. Bertahan panjang. Sebagai rempah-rempah. Boleh Ibu izin minum dulu ya? Di sini sambil Ibu mengamati juga penilaian sikap dan kerjasama kalian dalam kelompok ya. Silahkan.
Udah we, 4. Ini deh. Ya. Gimana diskusinya? Aman? Aman. Ya, Waalaikumsalam. Iya. Ayo diskusi yang betul, diskusi. Diskusi yang betul ya. Coba. Udah sampai mana? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Coba diperiksa lagi. Diperiksa lagi mulai dari rincian topiknya sampai ininya ya. Kalau ada yang kurang sesuai, boleh dibetulkan dulu. Ya. Ini tadi checklist. Ya, nanti itu dikerjakan dengan teman kalian. Jadi diperiksa silang kalau sudah jadi berbentuk teks utuh. Ya, nanti diperiksa teks utuhnya oleh teman kalian, lalu diperiksa di situ betul tidak, misalnya tulisan kalian, penulisan judulnya, lalu penulisan tanda baca, seperti itu. Coba diperiksa lagi teks yang sudah kalian buat, kerangkanya. Ya, jadi agar nanti apa? Ya. Daunnya daun bakung. Iya. Kalau waktu lihat dari Google namanya bunga lili. Bunga bakung apa bunga lili? Ya, mungkin itu nama lainnya. Boleh dituliskan aja di berarti nanti dituliskan di definisi umum. Ya. Definisi umum Ibu. Padahal gak apa-apa ya, tinggal ditukar. Iya, boleh diperbaiki aja, diperbaiki saja. Jadi misalnya kalau tadi sudah menuliskan di deskripsi bagian itu nama lain, berarti itu kan nama lain, berarti bisa dituliskan di definisi
umum ya, atau pernyataan umum. Boleh diperbaiki aja. Iya. Udah sampai mana? Udah selesai. Oh, udah selesai. Diperiksa lagi ya, diperiksa lagi pekerjaannya. Banyak yang sudah menyelesaikan ya? Belum. Ya, ada yang belum, boleh kita tunggu. Ya, Ini dia banyak yang bacanya nggak benar terus diisi jadi di sini nggak apa-apa. boleh. Nanti di klip aja dengan LKPD-nya. Iya. Ternyata banyak yang sudah selesai mengembangkan kerangkanya ya. Ya, boleh perhatikan dulu di sini. Ya. Ya, kan kalian sudah selesai nih mengembangkan kerangka yang ada pada LKPD, yang ada pada tabel. Nah, lalu kalian tugasnya adalah menyusun menjadi satu teks yang padu ya, menjadi sebuah teks seperti contoh tadi teks yang pohon kelapa itu yang pohon 1000 manfaat itu sudah berupa teks. Nah, dari tabel itu kan ada bagian pengembangan, sudah kalian kembangkan menjadi kalimat, lalu kalian kembangkan menjadi paragraf ya, sudah Ibu lihat barusan pekerjaan kalian, baik sekali. Nah, tinggal kalian tuliskan menjadi sebuah teks yang padu ya. Nah, kalian cek lagi tetapi kaidah kebahasaannya. Misalnya penulisan tanda baca, penulisan judul, terus kata-katanya harus menggunakan kata yang sesuai EYD ya, atau ejaan yang disempurnakan ya, ejaan yang betul, yang benar. Nah, harus kalian periksa lagi, misalnya masih ada tanda baca yang salah, huruf awalnya tidak kapital, kalian harus periksa lagi. Lalu pada tabel yang pada LKPD yang bawah yang tadi sudah kalian tanyakan itu untuk memeriksa kembali laporan kalian. Nanti akan diperiksa silang oleh teman kelompok lain. Misalnya kelompok 1 sudah selesai, diperiksa silang dengan kelompok 3. Kelompok 3 memeriksa pekerjaan kelompok 1. Kelompok 1 memeriksa pekerjaan kelompok 2 ya, disilang. Nanti diperiksa pekerjaannya betul atau tidak sesuai pada tabel yang ini. Ya, ada kan pada LKPD kalian? Ya, nanti misalnya penulisan judul diawali dengan huruf kapital iya atau tidak. Jika iya berarti betul ya huruf awalnya kapital. Kalian periksa lagi, lalu ada definisi umumnya tidak, ada deskripsi bagiannya tidak, ada deskripsi manfaatnya tidak. Misalnya kalian periksa pada tabel yang bawah ya. Nah, ini untuk pedoman penilaian kalian. Jadi ada penilaian kinerja dan penilaian produk. Di sini apa yang Ibu nilai? Itu ada peserta didik dapat melakukan pengamatan objek dengan baik, ada bobot nilainya. Lalu dapat menyusun kerangka, nanti dapat mempresentasikan ya. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Lalu untuk penilaian produknya, originalitas teks, misalnya kalian nanti mengcopy paste tidak dari Google misalnya, atau kalian hanya mengambil informasinya saja tapi kalian tuliskan, misalnya itu original berarti. Lalu isi sesuai struktur dan aspek kebahasaan, baik atau tidak, kaidah penulisannya baik atau tidak, ini juga ada nilainya ya. Jadi semua yang kalian kerjakan ini ada juga pedoman penilaiannya. Lalu penilaian sikap juga ada, dan penilaian untuk kerja sama kalian dengan kelompok ya, seperti apa diskusinya ya. Silahkan dilanjutkan lagi untuk mengembangkan teksnya sambil diperiksa lagi ya penulisannya, kaidah
bahasanya betul atau tidak. Waktu kita masih ada berapa menit ya? Berapa menit? Ibu tidak memakai jam tangan. Masih ada berapa menit? 2 jam saja. Mungkin. Oh iya. Sebentar lagi ya. Ya. Silahkan. Masih dilanjutkan. Ya. Bagaimana? Sudah selesai semua pekerjaannya? Sudah ya. Jadi sudah kerangkanya tersusun dan teks yang utuhnya juga sudah dibuat ya? Sudah. Jadi sekarang kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian, diskusinya, untuk ditampilkan di depan ya. Boleh yang nanti majunya, untuk yang maju adalah perwakilannya saja ya. Silahkan difotokan ya dan dikirimkan ke Ibu. Oh, sudah ada yang mengirimkan. Nanti akan Ibu tampilkan di depan. Sebentar ya, Ibu unduh dulu. Kelompok berapa? Dari kelompok 3. Kelompok 3, boleh. Boleh ya, sebentar. Mengambil apa? Pucuk merah ya, tanaman pucuk merah. Sebentar. Iya. Iya. Silahkan, yang lainnya mengamati presentasi Dimas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya dari kelompok 3. Kelompok 3 mengamati tanaman pucuk merah. Pucuk merah ini merupakan salah satu tanaman hias yang mudah dijumpai ya. Tanaman ini punya nama Latin yakni Syzygium sinubanis atau Syzygium campanulatum var. Pucuk merah dapat tumbuh hingga berbentuk pohon dengan kelepatan sekitar 16-30 meter. Tinggi dari batang pucuk merah ini bisa mencapai ketinggian 5 meter jika tumbuh di tempat yang subur dan dapat nutrisi yang tinggi. Keunikan pada pucuk merah terletak pada warna daunnya. Jika masih muda, daun pucuk merah akan berwarna merah. Dan seiring berjalannya waktu, pucuk merah akan berubah menjadi hijau. Kombinasi dua warna tersebut menjadikan tanaman ini punya keindahan yang mampu menyejukkan mata. Juga pucuk merah bermanfaat bagi kesehatan, bisa melawan pertumbuhan sel kanker dan sebagainya. Dibanding tanaman hias lainnya, pucuk merah memang populer sejak dulu hingga kini. Tanaman ini banyak ditanam di pekarangan rumah maupun di pinggir jalan. Mungkin presentasi dari kelompok 3 cukup sampai di situ. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.
Mohon dimanfaatkan, salah ya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jangan dulu ke sana. Iya. Ya, jadi untuk kelompoknya Dimas ya, kelompok 3 mengambil observasi objeknya adalah pucuk merah. Ya, boleh dari teman-temannya jika ada yang ingin bertanya mengenai pekerjaannya atau memberikan masukan dan saran terkait pekerjaan dari kelompok Dimas. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu atau memberikan saran? Nih, ini jadi pekerjaannya. Nih, sudah ada ya. Coba untuk strukturnya, apakah sudah lengkap? Sudah. Dari teman yang lain? Struktur manfaatnya katanya. Boleh. Tadi sudah dibacakan oleh Dimas? Sudah. Yang dibanding tanaman hias lainnya, pucuk merah memang populer sejak dulu hingga kini. Tanaman ini banyak ditanam di pekarangan rumah maupun di pinggir jalan. Ya, jadi manfaatnya ada apa saja, Dimas? Manfaatnya bisa menyejukkan mata tentunya. Ya, untuk keindahan. Lalu tanaman ini bisa pucuk merah juga dipelihara karena memiliki akar tunggal yang mampu menghujam ke dalam tanah secara kokoh untuk merehabilitasi lahan. Oh ya, jadi manfaatnya itu ada ya. Cukup apa masih ada masukan atau saran untuk kelompok Dimas? Apa? Silahkan Yulis. Di pernyataan umum, kenapa? Lebih baik kata lebatnya ganti pakai kelebatan, diganti jangan kelebatan lebih bagus lagi. Apa ada contohnya? Seperti bisa Oh ya, jadi ada kalimat pucuk merah dapat tumbuh hingga berbentuk pohon dengan kelebatan sekitar 16 sampai 30 meter. Berarti diganti ya karena memang bukan lebat. Kalau itu berarti apanya, Dimas? Tingginya ya, boleh. Jadi nanti direvisi untuk pekerjaan kelompok 3 ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, silahkan kembali. Iya, jadi pekerjaan dari kelompok 3 sudah baik, tetapi masih ada kata yang keliru ya. Ya. Untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok mana dulu? Kelompok 3 udah. Boleh? Ya. Kelompok Diki? Nanti dulu. Boleh, kelompok 1. Ya. Kelompok 1 yang ini ya. Iya. Terbaca atau Ibu perbesar? Nanti di scroll ke bawah ya. Silahkan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sonia, saya perwakilan dari kelompok 1. Nama-nama kelompok 1 udah tahu kan? Belum. Kita kenalin kelompok 1, anggotanya ada Tio Fahrezi, Menrofila, Rizka, Pinanti, dan saya. Kelompok 1 menjelaskan tentang koleus atau jawab foto yang sering kita kenal. Di sini pernyataan umumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti jawab foto adalah jengger ayam. Arti lainnya dari jawab foto adalah Coleus cristata. Sering disebut sebagai jawab foto dalam bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa, iler. Kalau bahasa Palembang, adok-adok. Kalau bahasa Bugis, ati-ati. Sedangkan nama latinnya adalah Coleus sculatarides. Nama Coleus berasal dari wilayah Asia Tenggara dan menyebar ke kawasan yang lainnya dengan 2 fungsi, sekaligus tanaman hias dan tanaman obat. Deskripsi bagiannya, bunga Coleus dapat tumbuh tinggi mencapai 1 meter dengan batang persegi 4
Daunnya yang berwarna ungu dengan garis pinggir yang berwarna hijau. Daunnya berbentuk bulat dengan ujung meruncing, bagian tepinya bergerigi. Tanaman ini beraroma khas yang harum walaupun ada rasa agak pahit. Bunga koleus termasuk tanaman yang memiliki batang gampang patah dan mudah tumbuh dengan sekedar mengancapkan batangnya yang patah di tanah. Habitatnya di Afrika tropis, Asia, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Deskripsi manfaatnya, selain berfungsi sebagai tanaman hias, koleus ini mempunyai manfaat tersendiri. Tak banyak orang tahu bahwa tanaman koleus ini adalah tanaman herbal. Konon katanya, air rebusan pohon koleus bisa mengobati sembelit atau susah BAB. Serta beberapa penyakit lainnya. Koleus memiliki sifat anti radang, anti hipertensi, dan anti kanker. Dan juga memiliki kandungan zat pati dan zat alkaloid. Ada juga manfaat lainnya seperti menyembuhkan radang anak telinga, mengobati ambeien atau wasir, mengobati luka, ataupun atasi masalah keputihan, atasi keterlambatan datang bulan, bisul, radang usus, obat sakit mata, dan mata merah. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada masukan dari kelompok lain, silahkan silakan diberikan. diberikan. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, jadi untuk kelompok 1 mengambil jawer kotok ya, koleus. Ya, silakan dari teman-teman yang lain. Boleh. Dari kelompok 3 ada yang ingin memberikan masukan dan saran? Iya, boleh. Menanyakan apa? Silakan. Bisa mengobati luka. Nah, luka yang seperti apa? Apakah luka di luar tubuh atau di luka di bagian dalam tubuh? Ya, bukan luka sakit hati, bukan. Kemungkinan besar luka yang ada di dalam tubuh. Karena kan kalau obat radang usus yang kayak gitu sepertinya minuman itu, jadi si koleus ini tuh diminum. Ya, bisa diterima jawabannya? Bisa. Jadi tadi ya sama-sama. Jadi manfaatnya ada untuk obat ya, ditanyakan mungkin di minum ya karena itu. Terus ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Kelompok berapa, Diki? Kelompok 2, silahkan. Ya, ingin memberi masukan. Menurut saya itu yang dipernyatakan sumbernya itu yang paling pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu harusnya nggak ditulis karena kita pasti bakal tahu kalau itu hasilnya dari PBI. Ya. Mungkin menjawab. Boleh, Karena kita silakan. menulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemungkinan orang besar kan nggak akan tahu itu dari mana, kan banyak hadada.com-nya yang dari mana gitu. Kita ngambilnya yang lebih pasif yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang lebih pasti. Iya. Iya. Begitu jawabannya, bagaimana, bisa diterima? Insya Allah. Ya, ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan masukan? Ya, tidak ada? Cukup. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan. Oh, sudah ditutup belum presentasinya? Ya. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada masukan ya nanti untuk bahasa ketika presentasi misalnya ya. Nanti ada segitu saja, jangan segitu saja. Cukup sekian presentasi dari kami untuk untuk kelompok yang selanjutnya ya. Boleh pakai pantun ya, nanti menutupnya boleh ya. Ibu ingin mengulas untuk pekerjaan dari kelompok 1 ya. Sudah baik, sangat baik juga. Tadi masih ada masukan ya, boleh diperbaiki. Nah, untuk ini namanya alamat yang dituliskan di sini baik sekali, cuma untuk ininya boleh di bawahnya saja. Jadi tidak usah dengan paragrafnya, bersatu dengan paragrafnya, tapi pada bawah
teksnya ya, nanti dituliskannya. Selebihnya sudah baik sekali. Ya, silakan untuk kelompok yang selanjutnya. Ya, boleh. Kelompok berapa ini? 4. Teksnya sudah dikirim ya. Yang mengambil judul Lidah Buaya. Yang mana ya? Oh, ini ya. Ini ya. Ya, silahkan. Sebentar, Ibu perbesar dulu. Ya, nanti di scroll saja atau boleh oleh temannya ya, dibantu di depan nanti scroll. Silahkan, sok. Boleh dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil observasi lidah buaya. Pernyataan umum lidah buaya atau yang biasa disebut olivera merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Tanaman lidah buaya ini telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena khasiat dan manfaatnya yang luar biasa. Deskripsi bagiannya lidah buaya, ciri-cirinya bisa hidup di tempat yang memiliki suhu panas atau biasa ditanam di pot ataupun di pekarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. Daunnya agak kuning berupa taji, tebal, pinggirnya bergerigi atau berduri kecil. Permukaannya berbintik-bintik, panjangnya mencapai 15 sampai 36 cm dan dengan besar 2 sampai 6 cm. Bunga bertangkai yang berpanjangnya mencapai 60 sampai 90 cm. Bunga berwarna kuning kemerahan hingga banyak di Afrika sisi utara Hindia Barat. Deskripsi manfaat. Lidah buaya memiliki manfaat pada kesehatan manusia seperti sebagai antimikroba melawan bakteri patogen, sebagai pembersih tubuh, pestisida kadar kolesterol darah, Kolesterol. pelindung tubuh karena memiliki kandungan antibiotik. Bahan yang memperlambat penuaan dini, bahan anti luka bakar, mengandung antioksidan dan yang sangat tinggi, membantu pencernaan, membuat kulit bercahaya, menyembuhkan jerawat. Ya. Udah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kata ataupun tulisan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa balik ke sana. Wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Ya, kelompok 4 mengambil apa? Objeknya lidah buaya. Ya, dipersilakan untuk teman-temannya yang mau bertanya, silakan. Ya, diangkat tangan dulu. Siapa yang mau bertanya? Ya, Yulis. Boleh. Ditanyakan? Oh, Ibu bantu ya. Boleh, silakan. Lebih ke bertanya sih. Ya. Kan sebagai antimikroba melawan bakteri patogen. Maksudnya mikroba melawan bakteri patogen. Silahkan dijawab. Ulangi. Kan menurut yang ditulis sebagai manfaatnya melawan antimikroba melawan bakteri patogen. Mikroba melawan bakteri patogen. Maksudnya apa katanya? Sebagai antimikroba melawan bakteri patogen. Coba bisa dijelaskan oleh kelompok 4? Ya, katanya beri contoh. Bagaimana? Belum bisa menjawab? Belum katanya. Mungkin akan Ibu bantu ya, karena ini juga pasti Ibu juga bukan ahli ya di luar bahasa Indonesia karena ini. Tapi yang Ibu ketahui antimikroba melawan bakteri patogen berarti lidah buaya ini bisa melawan bakteri gitu. Nah, nanti agar lebih
Ibu tidak salah ya, kalian tidak sesat. Kita nanti cari arti dari mikroba melawan bakteri patogen bersama-sama. Bagaimana? Siap ya. Ya, untuk kelompok 4 juga yang mengambil teks ini gitu ya, nanti juga dicari tahu lagi. Makanya jadi untuk apa yang kalian yang kalian amati itu juga yang kalian tuliskan harus dicari pengertiannya itu lebih dalam lagi ya. Ini juga untuk masukan untuk kelompok-kelompok yang lain. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Boleh. Manfaat yang sebagai pembersih tubuh itu dipakai mandi atau dijadiin kayak hand sanitizer. Gimana? Bisa dijadiin hand sanitizer. Oh, jadi lidah buayanya dijadikan hand sanitizer katanya, berarti ya diolah mungkin ya. Tuh. Ada lagi atau cukup? Cukup. Sepertinya kelompok 4 ini jadi agak grogi ya ditanya. Dan buaya biasa hidup di tempat yang memiliki suhu panas Iya. atau biasa. Berarti kalau kemungkinan besar di suhu dingin, Gimana ini? Jadi ini apa? Biasa hidup di tempat yang memiliki suhu panas. Coba dijawab silahkan. Ya, kemungkinan bisa mati atau tidak akan berkembang tubuh membesar. Ya. Oh iya, ada bantuan dari temannya. Katanya lidah buaya membutuhkan cahaya matahari, jadi biasa hidup di tempat yang memiliki suhu panas ya. Padahal di kita kan suhunya dingin, tetapi ada hidup mungkin yang suhu lebih dingin lagi, mungkin seperti di kutub itu tidak akan hidup ya. Nah kalau di kita kan masih sinar matahari juga cukup, cuaca juga kan kalau panas ya panas gitu, tidak ini mungkin ya itu. Yang bisa Ibu bantu, silahkan ditutup. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Kelompok mana lagi? Ya, boleh maju. Kelompok berapa? Yang membahas ini ya. Mau diganti? Boleh nanti. Ya. Ya. Iya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Melani, perwakilan dari kelompok 5. Akan mempresentasikan tentang daun baku. Daun baku merupakan salah satu tanaman yang paling banyak kita temui, seperti di pasar tradisional ataupun di pasar modern. Tumbuhan tahunan dengan tinggi antara 60 sampai 120 cm. Bunga baku biasanya memiliki cakar yang kokoh. Dengan kebanyakan daun baku membentuk umbi polos di bawah tanah. Bunganya disebut bunga biru. Daun baku memiliki 3 daun buah dengan wangi yang khas. Untuk warna pada bunga baku sangat beragam. Ada yang warna putih, kuning, hingga merah muda, merah, ungu, warna tembaga hingga hampir hitam. Bahkan ada pula yang bercorak bintik-bintik. Daun tunggal P sama dengan 32/120 cm, L 3/10 cm. Bunganya memiliki majemuk, bentuk palu, sampai itu. Manfaat daun baku selain akar dari bunga baku yang memiliki manfaat, bunga baku sendiri memiliki sifat antimikroba dan antioksidan. Ekstrak yang diambil dari tanaman ini dapat membantu dalam hal terapi infeksi
atau pencegahan infeksi. Sifat inflamasi yang ada pada tanaman ini pun dapat membantu dalam hal terapi infeksi atau pencegahan infeksi. Sifat inflamasi yang ada pada tanaman ini pun dapat mengobati luka ringan dan sedang. Ya, dipersilakan temannya untuk Bertanya atau memiliki masukan. ya, silakan. Silahkan. Ya, boleh. Ya, memberi masukan. Itu yang dimaksud P sama R itu panjang sama lebar. Iya, ketinggian mungkin ya Kalau bisa sih nggak usah disingkat. lihat dari Google. Ya. Ya, diterima masukannya? Ya, jadi ada itu ya, panjang dan lebarnya ditulisan seperti itu. Boleh nanti disesuaikan dengan yang kalian amati juga ya penulisannya. Ada lagi masukan? Boleh dari kelompok? Ya, silahkan, dipersilahkan. Apa yang dimaksud sifat antimikroba dan antioksidan? Kalau soal mikroba sama antioksidan itu kayak ini bukan ya? Apa sih semacam apa? Semacam apa? Sama ya pertanyaannya tadi yang mengenai apa? Mikroba dan antioksidan. Kalau mikroba itu kan berhubungan dengan bakteri mungkin ya, ini Ibu bantu menjawab karena Ibu juga bukan di bidangnya. Nanti juga kita bisa bersama-sama ya mencari masalah mikroba ini itu apa ya. Ya, selanjutnya. Udah. Ada lagi? Tidak ada? Boleh ditutup saja. Sekian dari kelompok 5. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baik, untuk kelompok terakhir yang akan mempresentasikan, silahkan. Kelompok berapa? Kelompok 2, ya silahkan. Sudah masuk kelompok terakhir, sudah lemes ya? Sudah lapar? Sudah, ya boleh. Ininya ada gangguan dengan apa? Proyektornya, tidak apa-apa, jadi dibacakan saja ya. Hasil pekerjaannya, silahkan. Iya, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi saya mengenai jeruk purut. Ya. Jeruk purut, Citrus hystrix, adalah tanaman yang tumbuh pada daerah tropis yang tersebar luas di Asia bagian selatan. Daun dan buah digunakan sebagai makanan. Buahnya berkerut, berbentuk pir, dan berwarna hijau tua, dan akan menjadi kuning apabila sudah matang. Jeruk purut mempunyai ciri fisik berkulit tebal dan keriput, berwarna hijau kekuningan hingga hijau tua. Daging jeruk purut berwarna putih serta kandungan airnya sangat sedikit. Aromanya juga kuat dengan aksen wangi seperti bunga sekaligus seperti rempah. Rasanya mirip dengan serai, terdapat rasa pahit. Buah ini sering digunakan sebagai pengobatan tradisional di Asia untuk membantu pencegahan penyakit umum seperti pilek atau flu, serta penyakit pencernaan. Jeruk purut juga bermanfaat untuk membersihkan darah dan menghilangkan patogen yang bisa ditularkan melalui darah. Ya. Silahkan ditanyakan kepada teman-temannya. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Bertanya atau memberikan saran, silakan. Untuk kelompok terakhir ya, ini kelompoknya Diki ya. Ya, silakan. Boleh kelompoknya Irma ya. Apa itu otogen katanya? Patogen. Patogen katanya. Mungkin yang saya ketahui patogen adalah sebuah kotoran darah
Kotoran darah. Kotoran darah. Saja di sini jeruk purut juga bermanfaat untuk membersihkan darah dan menghilangkan patogen yang bisa ditularkan melalui darah. Ya, seperti itu ya. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Bisa. Mungkin nanti kita cari lagi ya arti dari patogen itu. Kalau dari kalimat yang Ibu dengarkan dari kelompoknya Diki yang sudah Diki buat pekerjaannya, ya patogen itu sepertinya suatu sel yang ada di dalam darah gitu ya, yang bisa dibantu dengan jeruk nipis. Iya, HP-nya tolong di silent ya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan untuk kelompok Diki? Tidak ada, sudah cukup? Sudah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Diki. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Oh ya, ditutup dulu. Iya, lupa. Silakan. Maaf apabila ada kesalahan. Boleh. Mau pakai pantun katanya menutupnya. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Ya. Ya, bagus ya. Jadi untuk kelompok terakhir penutupnya menggunakan pantun ya. Baik. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sangat baik, hasil pekerjaannya sudah dari tadi kita sudah mengobservasi dan lain-lain sudah baik. Adakah yang ingin memberikan rangkuman? Jadi kita belajar apa saja pada hari ini? Mengamati objek. Terus apa lagi? Menyusun teks laporan. Lalu apa lagi? Mempresentasikan ya. Jadi banyak kegiatan yang kita pelajari hari ini. Dari awal kita sudah melihat dulu panduan untuk menyusun teks, lalu kita keluar untuk mengamati objek, kita menyusun kerangka teks laporan sampai kepada membuat teks laporan hasil observasi yang utuh hingga kita bisa mempresentasikan. Kalian juga sudah berdiskusi, terus teman-teman juga memberikan tanggapan dan masukan untuk pekerjaan kalian ya. Sangat baik sekali untuk pembelajaran hari ini. Lalu kita pada pertemuan yang selanjutnya akan mempelajari bab yang baru ya, yaitu teks eksposisi ya. Jadi untuk teks laporan hasil observasi itu sudah selesai hingga hari ini. Kalian membuat proyeknya berupa teks laporan hasil observasi. Jadi nanti selanjutnya kita akan berpindah ke bab yang selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu menutup pembelajaran untuk hari ini? Tidak ada ya, sudah cukup ya. Saatnya kita makan siang setelah ini ya, berarti ya. Ya, jadi jika tidak ada lagi pertanyaan, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah bekerja sama dalam pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.